Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru kita semua yang kita sayangi, kita cintai, dan senantiasa kita doakan, Gus Iqdam beserta Ibu Nyai, beserta istri tercinta dan keluarga besar. Semoga senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah jadikan beliau pelita di dalam kehidupan kita semuanya, menjadi penerang dalam setiap langkah dengan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para pengurus, para ustadz, para gus yang ada di Sabilut Taubah, markas para pendosa. Begitu ya Gus ya. Ini termasuk yang ngomong ini pendosa juga ini. Kalau nggak jadi pendosa besok ngaku nabi saya sudah. Bahaya itu. Ya. Jadi lebih baik kita ngaku pendosa supaya kita nggak ngaku nabi. Nah, kalau sampai nggak punya dosa bahaya itu. Ya, ini yang ngomong jangan-jangan lebih banyak dosanya daripada garangan ini Gus. Alhamdulillah saya dan istri datang. Mungkin kalau saya munculnya setiap subuh dan setiap Ramadan di Indosiar Gus. Tapi kalau Gus Iqdam tuh setiap saat lewat mulu di HP saya. Tepuk tangan. Jadi kalau mau bicara populer, Gus Iqdam tuh lebih populer daripada saya. Kalau saya jamnya tertentu, harinya tertentu, waktunya tertentu, yang bangun juga tertentu. Biasanya nenek-nenek tuh yang bangun subuh-subuh. Tapi kalau Gus Iqdam setiap hari, setiap saat, siapapun yang punya media sosial, siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat Gus Iqdam, tepuk tangan dong. Justru saya dan istri, ini istri saya ini, ya kebetulan istri saya 3, anaknya Gus, hampir mau dilempar sama ibu-ibu dari belakang. Anaknya 3 dan insya Allah yang 2 kembar akan pesantren tahun ini insya Allah Gus, doanya di An-Nur 2 Malang, Bulu Lawang. Hah? Ya betul ya Pak Ustadz ya, Bulu Lawang. Insya Allah mudah-mudahan kuat, kami diberikan oleh Allah dan juga anak-anak kami juga diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya dan istri datang, pertama ingin silaturahim, kedua mau nyolong. Tahu nyolong? Ini kan mantan tukang colong, mantan tukang curi. Jadi saya datang ke sini justru mau nyolong, mau nyuri. Nah, ini ada nyuri yang dibolehkan, ada nyuri yang justru bagus. Nyuri apa tuh? Nyuri duit, nyuri ilmu, nyuri akhlak, nyuri sifat. Bagaimana tadi saya diajak muter sama Gus Iqdam. Disitulah saya curi.
Beliau nggak ngasih, tapi saya curi. Halal ya Gus ya. Apa yang saya curi? Bagaimana amaliyah beliau, muter, menyapa, menegur, walau sekedar senyum, walau sekedar salam, walau sekedar menjawab apa yang disampaikan oleh ibu, bapak, bahkan anak-anak kecil. Dikasih duit, dikasih uang buat jajan. Menurut kita mungkin sederhana, menurut kita mungkin kecil, tapi di mata Allah dan Rasulnya itu adalah amalan besar. Kenapa? Karena banyak orang bercita-cita, nanti kalau saya duitnya banyak, baru saya kasih orang. Beliau 5.000 per orang, cuman kalinya 10.000. Tapi 5.000 itu dibagiin satu-satu setiap ketemu anak-anak kecil. Kita ini ngebagi nunggu duitnya 100.000. Malu saya masa ngasih 5.000. Tar kalau punya 100.000, tar kalau punya 1 juta, tar kalau punya 10 juta. Begitu punya 10 juta, kita nggak ngasih anak lagi, tapi ngasih showroom. Niatnya nunggu besar, baru beramal. Pada akhirnya banyak orang tertipu sampai mati. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak dia amalkan. Tapi beliau tadi Masya Allah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Anak-anak kecil gembira, senang, idkhulus surur, menyenangkan hati orang. Itu yang mahal, dan itulah yang menjadi kafarat, penghapus. Bagaimana ada seorang ayah datang kepada Nabi ngadu kan tentang dosa-dosanya. Ketika ditanya nggak mau nyebut, mungkin karena malu. Akhirnya pulang nih orang. Datang malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi, ternyata orang itu sudah diampuni oleh Allah. Apa kafaratnya? Menyenangkan anaknya. Anaknya di rumah dibawain makulat, makanan ringan, receh. Apa di sini makanan yang murah Gus? Kira-kira pecel. Pecel apalagi? Wah, lemper. Coba saya mau tanya nih, banyak nggak orang tua, bapak yang malu bawain pecel atau pisang goreng atau lemper sama anaknya? Oh nanti kalau punya duit beli ayam pop, rock, dangdut, jazz baru. Nungguin punya uang beli ayam pop baru. Niat nyenengin anak pulang ke rumah. Padahal pisang goreng aja bisa menghapus dosa. Padahal pecel martabak yang murah, atau ada rambut nenek-nenek, tahu rambut nenek-nenek macam gulali, kita malu bawanya. Masa buat anak cuma gulali, masa buat anak cuma permen, malu. Ternyata gulali yang murah, permen yang murah, mungkin anggur yang hanya sekedar 3 butir, jeruk yang hanya 1 buah itu, yang kita malu membawanya karena kita anggap remeh. Ternyata itu yang menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah. Makanya tadi saya diajak keliling sama Gus Ikdam. Saya bilang, Gus, ya Allah, Gus modal enggak. Artinya beliau punya uang, tidak modalin pedagang, tidak. Malah Gus bilang, saya malah nggak punya warung di sini. Tapi berapa keluarga yang hidup bisa makan anaknya, bisa makan istrinya, mungkin bisa bayar hutang dan selamat dari kecelakaan ekonomi,
sebab adanya Sabilut Taubah yang diadakan oleh beliau di markas ini. Bayangkan, saya pelan-pelan saya colong, saya bilang sama istri, ini rupanya amalannya Gus Ikdam. Itu yang dagang baju, yang dagang air, yang dagang kue, yang dagang makanan. Beliau nggak modalin, beliau hanya modal waktu dan bukan mengeluarkan. Kalau dihitung itu berapa puluh miliar orang bisa dagang di sini. Beliau nggak ngeluarin uang puluhan miliar untuk modalin orang punya usaha, cukup modal waktu. Senin Kamis ribuan orang selamat ekonominya. Kelihatannya sepele. Kita berpikir, tar kalau ada uang baru kita bantu, tar kalau ada uang baru kita berikan, tar kalau ada uang baru kita kasih modal. Ternyata menyelamatkan ekonomi orang tidak selalu dengan uang. Beliau dengan waktu dan ilmu yang disiapkan, ribuan orang selamat ekonomi keluarganya. Makanya datang ke sini bawa uang, pulang pada jajan. Tahu jajan? Belanja. Beli pisang goreng tadi biar tukangnya bisa kawin lagi. Waktunya besok dia jualan di depan, nggak jadi duduk di sini. Beli walaupun cuman makanan murah, nggak usah malu, bawa ke rumah kasih anak. Itu yang bikin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat tadi itu menunjukkan orang ini mau cerita ke Nabi tentang dosanya, dia malu, nggak mau cerita. Itu menunjukkan bisa jadi dosa yang dilakukan begitu besar atau dosa yang dilakukan begitu memalukan sehingga dia tidak berani menyampaikan kepada Nabi. Tapi ternyata kabar datang dari Jibril hanya dengan makanan ringan buat anaknya. Dosa-dosa tadi diampuni oleh Allah. Makanya yang dagang di sini nggak ada yang dagang mobil. Ya ada, dagangnya dagang murah semua. Dagang kain, dagang air, dagang permen, dagang minuman, makanan, biar kita pulang. Datang, dapat ilmu, pulang bawa ampunan dosa. Coba, dosa apa yang kita kerjain dari Senin ke Kamis? Dari Senin sampai Kamis, banyak nggak dosa yang kita lakukan? Banyak. Kamis ke Senin lagi banyak nggak? Apalagi malam Minggu. Wow. Bayangkan, datang ke markas Sabilut Taubah, dapat ilmu, dapat ampunan dosa. Itu aja ya, biar semangat. Insya Allah mudah-mudahan kelihatannya sederhana, orang melihat ini kumpulan garangan orang-orang yang punya masa lalu mungkin tidak baik, tapi ketahuilah banyak orang-orang besar juga didahului dengan masa lalu yang persoalannya juga besar. Sayyidina Umar contohnya, tapi begitu duduk bersama dengan Nabi, hadir senantiasa mendapatkan ilmu dari Nabi. Siapa yang tidak kenal seorang Sayyidina Umar? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mulia, dimuliakan. Dan yang terakhir, saya datang ke sini ingin mewujudkan doa saya. Kita kan suka doa tuh, tadi baca Fatihah, kan ada doa ya.
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa tuh? Orang-orang yang diberikan ilmu, para nabi, rasul, orang soleh, orang alim. Tempat ini punya jejak, punya akar yang luar biasa dari kakek beliau, dari ayah beliau, dari umi beliau sampai ke beliau. Maka kita selalu berdoa, berharap mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Maka semoga perjalanan bersama dengan beliau-beliau yang diberikan nikmat karunia oleh Allah dengan keilmuannya, kemuliaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan itu kepada kita semua. Terima kasih. Dengan segala kekurangan saya di majelis yang mulia ini, di hadapan guru kita, terlalu berani saya bicara sebetulnya di hadapan Gus Ikdam. Namun kalau sudah perintah dekingan pusat, udah nggak berani saya kalau pusat yang perintah. Dengan segala kekurangan, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Seneng ngefan sama Ustadz Sulmet. Terima kasih Ustadz, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Saya kira beliau mau ceramah, mau bilangin saya atau bahkan mengkritik saya, malah waduh terlalu memuji saya sampai kopiah saya nggak muat ini tadi Ustadz. Duh, bahaya ini, bahaya. Tapi luar biasa. Ya, artinya mungkin memang nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberi jatah. Seseorang itu memang sesuai porsinya masing-masing. Seseorang itu memiliki jatahnya masing-masing. Jadi si fulan ini jatahnya apa, jatahnya apa. Mungkin Ustadz Sulmet ini jatahnya ya di TV, bahkan beliau tadi di sinetron, sampai bertemu istri beliau, sampai kayak gitu. Mungkin kalau jatah saya ya ini menemani panjenengan semua ini, garangan-garangan ini tadi. Ya, ya semoga doakan saya terus sehat Ustadz, dan doakan saya ini ya kuat ya. Karena ya kadang anak-anak ini nggak begitu menguntungkan. Tapi alhamdulillah. Jadi saya itu kalau capek Ustadz, mungkin kita dari luar kota, luar pulau, luar negeri, kalau capek, ya vitamin saya ketika Senin sama Kamis duduk di sini, bahkan awalnya kadang ngantuk-ngantuk. Ini tadi saya capek gitu. Ya nanti ketemu orang-orang ini nggak tahu. Sehat lagi, vitamin. Padahal kalau dilihat kan kayak racun. Tapi ternyata kalau diajak ngaji itu jadi vitamin mereka itu. Ya, padahal kalau dilihat dari lahirnya, dohirnya itu ya kayak racun itu tadi. Dari luar biasa, Masya Allah. Ya, tapi memang seperti itulah. Itu tadi istimewa yang didahulukan Ustadz Sulmet itu tadi. Ya seperti bahasa simpel yang sering saya sampaikan kepada panjenengan semua, artinya kita itu gimana menjadi seseorang itu jangan sampai selalu menunda-nunda. Mungkin sedekah, saya kalau harus punya uang banyak, mungkin tobat, kadang wah mumpung masih muda, kadang seperti itu. Padahal kata Ibnu Athaillah Sakandari itu ketika seseorang itu menunda-nunda amal solehnya atau menunda-nunda perilaku kebaikannya, berarti di dalam hatinya itu masih ada beberapa kotoran, di dalam jiwanya itu masih memiliki kotoran-kotoran. Nah, ketika kita itu ingin membersihkan kotoran-kotoran tersebut, ya mensegerakan. Ketika ingin tobat ya nggak usah menunggu besok-besok, ingin sedekah ya nggak usah menunggu harus sudah ngumpul banyak.
Orang itu kadang kalau nggak punya apa-apa, niat baiknya itu banyak, tapi setelah punya, nah itu berbeda memang. Itu berat. Makanya saya cerita ke Ustadz Somad, saya itu berusaha setiap Senin dan Kamis itu saya pulang. Karena kalau di luar kan saya mesti pulang itu kalau orang Jawa Timur di Bekasi berkat. Bahkan kadang ya ada yang dikasih uang, kadang ada yang dikasih apa. Tapi kalau saya Senin sama Kamis di sini, ya kadang malah ngeluarin uang saya. Belajar ikhlas itu, dan semua keikhlasan itu pasti berawal dari paksaan. Pasti berawal dari paksaan. Kamu bisa sabar dengan pasanganmu, kamu bisa istiqomah sholat berjamaah, kamu bisa tahajud bangun tengah malam, kamu bisa sholat hajat bangun tengah malam. Ini awalnya pasti dipaksa, dan ketika keterpaksaan yang kita upayakan itu terus kita istiqomahkan, itu akan menjadi keikhlasan yang sempurna. Karena biasa, ya udah, mungkin biasa sedekah biasa jamaah, kalau nggak jamaah gak enak, akhirnya ikhlas. Tapi kalau kita tidak mau memaksa diri kita, ya udah, diri kita ya kayak gitu wae, jadi garangan terus. Tapi yang jelas, kebaikan apapun yang pernah kamu lakukan ini tidak mungkin tidak akan berbuah hasil yang istimewa. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bila kalian melakukan kebaikan, maka sejatinya kalian itu melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Ketika kamu itu melakukan keburukan, maka sejatinya kamu itu melakukan keburukan untuk dirimu sendiri. Loh Gus, tapi saya itu kadang berbuat baik terhadap fulan, terhadap si A, si B. Tapi kemudian si A, si B itu membalas kita itu dengan keburukan. Loh, kebaikan yang kita upayakan terhadap orang lain, ini pasti akan kembali kebaikan ke dalam diri kita, walaupun tidak pasti kembali dari orang yang kita perlakukan baik. Jadi semisal saya baik sama Danu, belum tentu yang membalas kebaikan itu pasti Danu. Tapi Allah itu pasti akan membalas kebaikan yang kita lakukan itu tadi. Saya baik sama Ustadz Somad, belum tentu nanti yang balas kebaikan Ustadz Somad, tapi bisa jadi Allah itu melewatkan jalur yang lain. Ustadz Somad baik dengan saya, belum tentu yang balas kebaikan Ustadz Somad itu melewatkan jalur yang lain. Ustadz Somad baik dengan saya, belum tentu yang balas kebaikan Ustadz Somad ke saya ini tadi pasti saya belum tentu. Makanya kalau panjenengan itu melakukan kebaikan, sudahlah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Yakinlah bahwasanya kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Walaupun tidak dari orang yang kamu perlakukan baik, tapi artinya Allah pasti akan membalasnya. Itu pasti. Pasti itu. Lah banyak orang gagal atau kecewa melakukan kebaikan itu karena memiliki ekspektasi, saya baik dengan si A, si A nanti biar balas baik dengan saya. Akhirnya si A tidak balas kebaikan, patah semangat. Sudah apa? Kecewa, kuciwo. Wes kecewa. Oh saya ini padahal sudah tulus, sudah baik loh Gus, tapi dia malah balas dengan keburukan. Ya udah, saya juga balas keburukan. Wah ini yang salah. Kita dibaiki oleh saya itu pernah Ustadz, ini contoh. Saya itu penting punya prinsip. Selagi ada orang itu menghina saya atau apapun itu, ini ya untuk pembelajaran diri saya sendiri. Ceritanya seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya itu waktu tanggal 1 Agustus itu biasanya kan ada undangan di istana itu loh, tahlilan akbar atau apa. Nah, kemudian saya itu ketemu kiai-kiai sepuh, saya minta doa. Pada waktu itu kondisi saya dan majelis ini banyak yang hujat lah.
Mungkin apa itu wis para ya ini karena anak-anak ini kan macam-macam. Tadi istrinya Ustadz Sulmet saja ketawa-ketawa tak kasih tahu kalau Harlah itu kita itu ya ada band. Dulu Marginal itu ke sini. Marginal yang tatonya penuh itu loh. Jakarta, band punk itu ke sini. Nah, akhirnya kan kita dihujat dan sebagainya. Kemudian saya ketemu Kiai Sepuh di istana itu bilang, Yai doakan saya, sudah Gus, nggak usah bingung, penting tujuannya takwa Allah, mengajak orang bertakwa kepada Allah dan mengajak diri kita bertakwa kepada Allah. Kemudian semua yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridhonya Allah. Sudah, semuanya akan beres. Dan ternyata apa yang dikatakan kiai tersebut sejalan dengan apa yang didahulukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man iltamisa ridho Allahi bisakhotin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang fokus mencari ridhonya Allah di saat orang lain itu tidak suka kepada dirinya, maka kafahullahu mu'natan nas, Allah akan mencukupkan dirinya dari bergantung dari orang lain. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Bahasa elitnya apa? Untuk dekengan pusat, mendapatkan dekengan pusat. Makanya ketika orang itu bertobat, oh kamu itu masih tatonan, sholat kamu itu gimana, apa sah? Sudahlah, cari ridho Allah. Kamu itu sodakoh di video mungkin, penting kamu niatnya itu baik, kamu niatnya tidak ria, sudah, gas saja. Wah kamu itu gini, ngaji buat apa? Mungkin kamu dihujat ngaji sekali. Dulu itu banyak orang ngaji di sini karena mungkin dia itu peminum, dia pemabuk, terus dihina. Oh kamu itu sholat saja belum, 5 waktu saja belum penuh, sudah ngaji kayak gitu. Wes apa kamu itu dihujat kayak gitu. Kemudian sudah nggak ngaji, akhirnya kembali menjadi preman lagi, kembali menjadi peminum lagi, kembali menjadi orang bucin lagi. Ya, bahkan di sini itu ada terlanjur dekat bertahun-tahun, terlanjur bahkan kadang membantu menyekolahkan pasangannya, ternyata takdir Allah berkata lain. Ternyata bukan jodoh dirinya tapi jodoh tetangganya. Lah itu. Biasanya kopiahnya putih. Makanya benar yang dikatakan Ustadz tadi, kita itu nggak usah menunggu-nunggu lah. Sudah kok menunggu banyak apa? Gak usah. Man amila amalan kasahullahu ridaahu. Kata Rasulullah, man amila amalan kasahullahu ridaahu. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, maka Allah pasti akan membalasnya. Man amila amalan kasahullahu ridaahu. Barang siapa melakukan perbuatan, pasti Allah akan membalasnya. In khairan fa khairan. Ketika yang dilakukannya baik, pasti Allah akan membalas baik. Wa in syarran fa syarran. Ketika yang dilakukan buruk, pasti kembalinya juga buruk. Ya, hidup ini tergantung apa yang kamu tanamlah. Gitu loh. Ya tapi Ustaz tadi juga benar, ini mungkin berkah dari pendahulu-pendahulu saya, guru-guru saya, kakek-kakek saya, ya mungkin seperti itu. Mungkin saya sekarang di mana-mana dimuliakan orang itu ya karena tanaman kebaikan pendahulu-pendahulu saya, kakek-kakek saya. Ya makanya ya Allah, ya mungkin enggak sepanjenengan sekarang menanam kebaikan, bisa jadi nanti yang memetik bukan panjenengan tapi bisa jadi keturunan panjenengan.
Ya siapa tahu dari keturunan panjenengan kemudian menjadi ulama-ulama masa depan, kemudian menjadi presiden-presiden masa depan. Itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Makanya jangan pernah menunda bertobat, menunda berbuat baik, menunda bersedekah, apalagi menunda birrul walidain, menunda berbakti kepada orang tua. Ini adalah salah satu kebodohan. Karena di dunia ini kunci termudah mencari ridhonya Allah itu dengan berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Yang masih hidup dengan kita ikuti apa yang beliau kehendaki ataupun apa yang membuat beliau bahagia. Ketika sudah meninggal, ya dengan doa-doa yang kita istiqomahkan, memohonkan ampunan terhadap beliau-beliau. Ya, semoga hidup kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin keistiqomahan sholawat yang panjenengan baca setiap malam Jumat ini pasti tidak akan sia-sia. Panjenengan nanti akan merasakan. Saya itu memiliki prinsip, Ustadz, entah itu jenengan atau siapa, pasti saya itu selalu mengamati ketika ada orang sukses, dia itu pasti memiliki keistiqomahan religius. Siapapun orang sukses itu pasti. Yang suksesnya lama, coba teliti. Semisal di desamu ada abah siapa, sukses, entah itu sukses rezekinya, entah itu sukses ilmunya luar biasa, pasti memiliki keistiqomahan religius, pasti. Kayak pondok An-Nur yang Ustadz mau nyantrikan putra Ustadz di situ itu, pondoknya kan besar, 30 hektar. An-Nur 2 Malang, Guzen. Itu Yai Badruddin itu ayahnya Guzen itu kan keistiqomahan religiusnya baca surat Waqiah itu. Baca surat Waqiah. Istiqomah surat Waqiah. Sekarang pondoknya An-Nur 2 itu 30 hektar. Mulai dari secukupnya, kemudian sampai namanya pondok pesantren wisata. Ombo banget 30 hektar. Yang mau dibuat nyantrikan putranya Ustadz Solmed ini loh. Punya keistiqomahan salah satunya yang masyhur itu membaca surat Waqiah. Lah kakek saya ya gitu. Salah satu keistiqomahan religiusnya itu nariyah. Sholawat nariyah itu kakek saya. Ini Ustadz Fuad ini dulu sering derekkan ini Cilacap ya. Cilacap. Dulu sering derekkan itu kakek saya nyupiri kakek saya. Nyupiri ngantar ke rumah ibu saya ini, nyambangi, nyupiri derek nih, man khodama khudima, barang siapa yang melayani pasti kelak dia akan dilayani. Lah Ustadz Fuad ini dulu nyupiri kakek saya, sekarang kemana-mana disupiri. Sekarang setahun itu bisa ke Mekah berapa kali Ustadz? 9 bisa ya? 9 bisa ya? 9. Beliau travel kok. Iya, 9 kali sekarang. Dulu padahal waktu mondok ya katanya biasa-biasa saja. Ya gitu. Tetapi tanamannya mungkin Ustadz Fuad ini, Yai Fuad ini mungkin beliau ikhlas. Ketika nganter Mbak Yai ikhlas. Lah anak-anak sekarang coba disuruh, kalau nggak dikasih uang mana mau berangkat. Iya, disuruh orang tuanya ya gak gelem. Tapi nek sing nyuruh yange ngono ya ombak gede tak serebangi. Gunung jeblok dijelungupi. Ya itu. Ya karena kena faktor penyakit tolol itu tadi. Ya gitu loh. Yai Fuad ini cerita sendiri dulu. Sekarang 9 kali biasa. Beliau umroh, haji hampir setiap tahun. Ustadz Fuad ini, Yai Fuad ini. Dulu nyantri, supir biasa. Tapi ikhlas. Nek koyo Yadi supirku kae yo mbuh. Nek Yadi kae yo mbuh karek ikhlas apa ora ngono lho iki lho. Ya jadi kayak gitu. Terus Yai Ali Ashari yang sekarang wakil Yayasan Unisma yang sampai pernah ngaji di mana Jerman,
Eh? Inggris, London, alumninya kakek saya. Dulu waktu mondok katanya juga nggak punya apa-apa, cuma pernah keberkahan, pernah dikasih sama Mbah Yai Bat. Nah, Mbah Yai Zubair Abdul Ghafur itu pernah dikasih pisang bekasnya beliau. Dan sekarang semisal saya makan, kamu tak kasih bekas, muntah-muntah kan. Jadi pernah dikasih pisang bekasnya Mbah Yai Bat, suruh makan, dipangan. Tapi kalau orang sekarang, wah anak saya kok dikasih sisa. Nah itu, padahal itu berkahnya full itu. Saya itu dulu, beneran, saya itu dulu kalau di pondok, saya selalu rebutan bekas guru saya. Jadi ini beneran. Jadi kalau guru saya ngajar di kelas itu kan mesti ada teh. Yang buatin biasanya bendahara atau ketua kelas. Nah saya itu berusaha kalau guru saya sudah mau pergi, nah ini serayan. Sampai kok dihabisin teman saya, wah aku waplai, didum, barokah, dan alhamdulillah sekarang ya hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya dicukupi, walaupun saya itu tidak sekaya Ustadz Solmed, tapi alhamdulillah cukup lah, cukup. Saya istri satu juga cukup, cukup banget, aman anak nambah siap, pokoknya sing ngomong ya nek. Alhamdulillah ya Allah, ini luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita juga dapat berkah ilmu beliau, keistiqomahan beliau. Tapi yang paling penting dari semua kesuksesan seseorang, jangan kamu lihat hasilnya saja, tapi lihatlah prosesnya. Saya yakin Ustadz Sulmed bisa seperti ini dulu pasti ada riadah atau kesulitan-kesulitan di masa yang lalu lah, sampai sekarang benar-benar ditata oleh Allah, ini pasti itu. Mungkin itu saja. Mungkin coba jamaah yang paling jauh Ustadz Sulmed biar tahu ini. Jakarta ada. Coba ini Jakarta dulu ini, pakai tato ini. Ya, berdiri. Wah, berdiri di situ aja, tenang, kasih mic. Nah, carikan mic dulu. Wah, ini Jakarta loh ini Ustaz. Jakartanya mana ini? Wah, ini pakai tato, keren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus, Ustadz, perkenalkan nama saya Dani. Saya dari Jakarta. Jakartanya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Jakarta Pusat. Masjid Istiqlal. Sama Istiqlal itu mananya? Dekat. Oh, pojokan itu ya. Siap. Pojokan itu. Oh, samping Indomaret itu ya. Belakangnya. Selalu ada. Oh, belakangnya Indomaret. Namanya siapa tadi? Dani. Ya. Sama siapa Mas Dan? Sendiri. Naik motor. Berangkat kapan? Minggu kemarin, hari Rabu. Hari Rabu nyampe malam. Saya yang kesini udah yang ketiga kali. Yang malam Jumat kemarin yang pertama. Hari Selasa juga, yang malam Selasa saya datang, dan ini yang terakhir. Soalnya saya nanti hari Sabtu pulang. Loh, kenapa kok riwa-riwi kembali pulang? Soalnya sekalian ziarah nenek saya. Di mana? Sini, di Blitar. Di Pakunden. Oh, orang tua Blitar? Iya. Ayah, ibu? Ibu yang Blitar. Ayah Jakarta. Ayah Jakarta. Ya. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Dekengan Pusat. Makanya mampir ke sini. Siap. Oh, gitu. Jadi sambil mudik. Betul. Tapi paham bahasa Jawa? Sedikit. Kan lahir di Jakarta loh. Iya, betul. Ya mohon maaf loh, saya biasa bahasa Inggris sama Jepang. Karena saya punya kembaran Ustadz. Ini baru muncul di sosial media. Saya itu punya kembaran, mirip banget sama saya. Tapi ganteng sana. Iya, lebih muda. Tapi karismanya besar saya. Di Fukushima Jepang. Sudah lihat? Ada kembaran saya di Fukushima Jepang.
Saya sampai pengen ke Jepang ini. Ya mek pengen nyethuki kembaranku tok. Jajal kegiatannya apa ning kono. Engko nek nakal sikat ae. Heeh. Kembaran kok aku kembar. Sampe aku kembar ya piye. Sing sitok karo ibuku paling diguwak. Ya kuwi paling ya. Guwak ngono. Apa aku anak nek lemu sampe. Alhamdulillah Mas Dani. Nggih. Kenapa kok sampai berkali-kali ke sini? Apa ya cuma hiburan saja atau gimana? Merasakan apalah? Saya yang pertama itu mengambil berkahnya, ya kan. Yang kedua itu saya ingin menambah pengetahuan ilmu agama saya. Seperti itu. Oh, itu sih. Siap. Karena kan mungkin ya orang tatoan atau gimana, mungkin dari masa lalunya. Tapi sekarang kegiatannya apa? PNS, pegawai negeri serabutan. Oke. Baru lagi nih Ustaz. PNS. Saya kaget kok PNS kok gaul ngene. Ternyata pegawai negeri serabutan. Bagus. Saya. Sudah menikah? Belum. Umur berapa? 29. Oh, ya bentar lagi menikah aja. Insya Allah Gus, doain aja. Biar cepat. Saya sudah punya mantan kan? Ditinggal nikah. Iya, tahu saya itu kasusnya itu. Ditinggal nikah. Ya kayak contohnya tadi, udah bantu banyak dia. Tapi ya gimana lagi, takdir berkata lain. Udah bantu banyak kan? Ya. Lumayan lah. Ya lumayan. 4 tahun Gus. Ya gak masalah. Setelah hilang baru dia memiliki niat, ya udah sodakoh. Tapi niatnya nggak di awal, di akhir. Tapi nggak apa-apa. Penting bisa move on lah. Insya Allah, Allahu la yuqadiru syai'an illa li hikmah. Pasti di balik semua keputusan Allah tersimpan hikmah yang luar biasa. Saya yakin Mas Dani bisa dapat yang lebih baik lah. Amin. Oke. Serabutan, terus selain itu kegiatan nongkrong apa-apa? Paling ojek online. Oh, ojol. Iya, ojek online di sana. Siap. Yes. Oke. Ya udah, gitu aja. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Ini kan Mas Dani, ada rezeki ini jadi di sini unik Ustadz. Banyak yang sedekah kayak gini. Ini ada dari toko emas Dwi Jaya Ngurah Kediri, Tahsin Quran Ar-Raihan Turus Ngurah Kediri, Pak Saihu Jasa Renovasi, almarhum Bu Tukini, dari Bu Nelly, Pak Afif Cengkrong Trenggalek minta doa ya, Dita Trans, Ibu Rojia Depot Kuncung, Ali Paving, Haji Najib, siapa lagi? Jamaah ST Waskita JLS Lot 2. Ini dikasih rezeki, ini dia. Kasih rezeki berapa ya? Tapi uangnya jangan buat nakal, buat nikah aja. Ya. Mahar. Enggak Gus, udah insya Allah lagi memperbaiki diri. Oh siap. Bengkel, di bengkel. Kriterianya yang seperti apa Mas Dani? Enggak muluk-muluk Gus, yang terima apa adanya aja. Wah. Ya mungkin Mas Dani bilang seperti itu karena luka yang dulu terlalu dalam. Ya, rezekinya dari beliau-beliau yang tak bacakan tadi 1 juta. Alhamdulillah. Dapat sarung Gusikdam series. Amin. Kemarin itu ada orang nggak dapat jodoh, pakai sarung Gusikdam series. Pagi langsung ketemu. Didodok cewek rumahnya didodok cewek langsungan. Mas nikah sama saya. Oke. Oh, uang dalam sarung. Terus ini ada tambahi lagi sarung mangga. Sarung mangga ya. Latul-latulnya biar sak mangga. Ini ada Trisna Store. Ya kadang ini kayak majelis, kadang ya kayak toko.
apa-apa ada di sini Ustadz. Kaos dari mana? 2 stroke. Oh, 2 stroke Nyawiji. Balapan itu. Hah? Balapan. Iya, balap liar. Enggak itu acara 2 stroke Nyawiji di Tulungagung. Ya. Makasih ya Mas Dani. Ya, Mungkin mau terima kasih. disampaikan apa? Apa? Enggak ada kata-kata. Enggak ada kata-kata. Enggak Ya. ada. Terima kasih Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang dari Jawa lagi?